Setiap rumah punya ceritanya sendiri. Ada yang penuh tawa dan kenangan hangat. Ada juga yang menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan lagi. Di kawasan Braga, Bandung, berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial. Cat temboknya mulai pudar, tetapi dindingnya masih kokoh. Rumah itu milik keluarga Sasmita. Sejak suatu sore di tahun 2015, kedamaian di rumah itu perlahan memudar. Semua bermula ketika Nenek Ratna membawa pulang dua benda dari rumah sahabat lamanya. Sebuah guci biru tua dan sebuah kursi goyang kayu berukir. Sejak hari itu, malam menjadi waktu yang paling ditakuti. Suara halus terdengar dari ruang tamu. Aroma minyak kayu putih muncul tanpa sebab, dan kursi goyang itu seakan tidak lagi benar-benar kosong. Malam itu, aku terbangun pukul 1:30. Aku ingin ke toilet. Toilet berada di depan kamar papa dan mama. Untuk ke sana, aku harus melewati ruang tengah yang luas. Lampu ruang tengah dan ruang tamu dimatikan demi hemat listrik. Hanya ada cahaya remang dari kamarku dan dari celah jendela. Aku membuka pintu perlahan. Ruang tengah tampak hening. Di pojok, tampak guci dan kursi goyang milik nenek. Aku berjalan cepat. Syukurlah, aku sampai di toilet. Selesai dari toilet, aku kembali melangkah. Saat itulah aku mendengar sesuatu dari arah ruang tamu. Suara seseorang bersenandung pelan, seperti suara perempuan. Bersamaan dengan itu, aku mencium wangi minyak kayu putih. Dari sela lemari kaca, aku melihat siluet seseorang duduk di kursi goyang. Rambutnya panjang, memutih. Ia duduk menghadap ke ruang tengah. Suaranya tetap bersenandung pelan. Aku merinding. Aku lari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku tidak bisa tidur sampai fajar. Namaku Jessie Sasmita. Aku tinggal bersama papa, mama, adikku Joe, dan nenek. Kami tinggal di rumah itu bertahun-tahun tanpa gangguan. Semua berubah sejak guci dan kursi goyang berada di ruang tamu. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Joe di sebuah coffee shop. Aku menceritakan apa yang kulihat malam itu. Joe mengangguk pelan. Ia bilang, ia juga beberapa kali melihat sosok perempuan tua di ruang tamu. Rambutnya putih, pakaiannya gelap, duduk di kursi goyang, tersenyum tipis. Sejak itu Joe sering menginap di rumah temannya. Joe juga menceritakan kejadian lain. Suatu malam, lampu toilet tiba-tiba menyala. Lantai terasa basah, seolah baru dipakai seseorang. Aroma minyak kayu putih semakin kuat. Dari ruang tamu terdengar bunyi halus, seperti sesuatu yang bergerak pelan. Joe berdiri di batas ruang tengah dan ruang tamu. Ruang tamu gelap, tetapi ada cahaya dari teras. Guci di sudut ruangan tampak bergetar halus. Tutupnya bergerak perlahan, menutup dan membuka sendiri. Aroma minyak kayu putih berubah menjadi sangat menyengat, lalu hening. Sesaat kemudian terdengar tawa cekikikan tertahan. Joe memandang ke arah kursi goyang. Ada seseorang duduk di sana. Sosok perempuan dengan rambut panjang. Wajahnya remang. Ia mengayun perlahan. Joe mundur pelan, lalu berlari ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu Joe tidak bisa tidur. Sejak benda-benda itu ada, nenek justru tampak lebih ceria. Ia sering bercerita tentang dua sahabat lamanya, Bu Suci dan Bu Yohana. Kadang nenek bicara sendiri seakan sedang mengobrol. Ketika ditanya, nenek tersenyum. Katanya, ia sedang berbincang dengan sahabat lama. Suatu hari, perawat nenek, Mbak Ida, bercerita kepadaku. Ia bilang, nenek sering menyebut nama Bu Yohana. Padahal, kami tahu, Bu Yohana sudah berpulang bertahun-tahun lalu. Pernah, ketika rumah sepi, Mbak Ida mendengar nenek bicara berdua. Ada jeda-jeda seolah ada yang menjawab. Mbak Ida mengintip dari pintu. Nenek duduk di kursi goyang. Di dekatnya, di atas sofa, tampak sosok perempuan sepuh berambut putih. Keduanya seperti sedang berbincang, pelan dan tenang. Mbak Ida ketakutan dan kembali ke kamar. Sejak kejadian itu, beberapa suster pengganti tidak bertahan lama. Mereka bilang merasa tidak nyaman di malam hari. Hingga akhirnya, pada pertengahan 2018, nenek dipanggil Tuhan. Rumah terasa semakin sepi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, Papa dan Mama mengajak kami makan malam bersama. Di sana, Papa bertanya, apa yang kami rasakan tentang guci dan kursi goyang. Aku dan Joe mengangguk. Kami menceritakan semua yang kami alami. Papa dan Mama saling pandang. Mereka juga beberapa kali mendengar tawa halus di ruang tengah. Bahkan, suatu malam, Papa merasa mendengar suara nenek memanggil namanya. Atas saran Papa, aku dan Joe menemui keluarga Bu Suci. Kami bertemu Bu Dewi, putri beliau. Dari sana kami tahu bahwa dua benda itu dulu berasal dari keluarga Bu Yohana.
Guci itu pernah menjadi tempat penyimpanan abu jenazah sebelum akhirnya abu dikembalikan ke laut, sesuai wasiat keluarga. Kursi goyang adalah kenangan masa muda. Setelahnya, Guci tidak ikut dibuang. Benda itu tetap disimpan. Sejak itu kami memahami satu hal. Sebagian benda membawa kenangan yang kuat. Ada yang hangat, ada yang berat. Terkadang, kenangan itu mencari rumah untuk singgah. Di rumah tua di Braga, kami belajar tentang doa dan perlindungan. Kami menyalakan lampu kecil di malam hari. Kami membaca doa sebelum tidur dan sebelum melintas ruang tengah. Perlahan, suasana rumah menjadi lebih tenang. Walau begitu, jika malam sangat sunyi, kursi goyang itu kadang masih berayun pelan. Dan aroma minyak kayu putih kembali terasa. Hanya sebentar, lalu hilang seperti angin. Subscribe ya. Berhati-hatilah terhadap benda warisan yang membawa kenangan kuat. Selalu sertai rumah dengan doa, zikir, dan niat baik. Karena tidak semua yang datang di malam hari ingin menakuti. Sebagian hanya mengingatkan bahwa hidup dan kematian dipisahkan oleh batas yang halus.